Muhammadur Rasulullah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Beruntung orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Wa qala azza man qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus, maka niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dengan segala firman-Nya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari ini sebagai hari yang termulia,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahar." Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah yaumun nahar, hari Idul Adha. Dan lebih agung lagi, ternyata hari Idul Adha di tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, yang mana hari Jumat juga merupakan hari yang utama dalam sepekan, hari Idnya kaum muslimin setiap pekan, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Sehingga di hari yang mulia ini terkumpul di dalamnya dua Id sekaligus, yaitu Idul Adha dan Idul Jum'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang agung ini, tentunya kita mengetahui bersama Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berbagai macam ibadah yang agung, dari mulai salat Id yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan kurban, dan di sana ada zikir dan takbir kepada Allah yang kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian jamaah haji mereka melakukan jamratul aqabah, tawaf ifadah dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah yang menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kebaikan kepadanya, dan itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mengagungkan syiar-syiar Allah, maka mereka ini tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma qadarallaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal langit seluruhnya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit tersebut. Maka barang siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang betul-betul memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Di hari yang agung ini jamaah sekalian, satu ibadah yang tentunya tidak samar bagi kita, yang dengannya kita menyebut asma Allah, yang dengannya kita mengagungkan Allah, yang dengannya kita melakukan pengorbanan yang besar, pengorbanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap umat kami telah jadikan adanya syariat penyembelihan kurban. Untuk apa? Untuk mereka menyebut dan mengagungkan asma Allah atas apa yang Allah berikan dari mereka kepada mereka berupa rezeki, dari ditundukkannya hewan-hewan ternak tersebut kepada mereka. "Fa ilahukum ilahun wahidun." Maka sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Maka berikanlah kabar gembira bagi mereka-mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan 4 perkara. Yang pertama, kita agungkan rububiyatullah. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai Rabb kita,
Dia sebagai pencipta kita, Dia sebagai penguasa kita, Dia sebagai pengatur urusan kita. Kita bertakbir Allahu Akbar, kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dialah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur segala urusan. Kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz takbir Allahu Akbar, yang dengannya kita mengagungkan uluhiyatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, rukuk dan sujud kita berikan kepada Allah, bernadar, menyembelih semuanya karena Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengagungan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari bentuk takbir pengagungan kita kepada Allah adalah mengagungkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, yang pasti tidak serupa dengan makhluknya, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan kita menetapkan, mengakui, tunduk dan patuh terhadap segala ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita, terhadap segala takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan kepada kita, karena semua tidaklah terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah semua terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa tunduk, kita hanya bisa patuh dan pasrah menerima segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi mereka-mereka yang bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Adapun mereka-mereka yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kesyirikan kepada Allah yang membuat Allah murka kepada mereka. Dosa syirik merupakan dosa yang paling besar, karena kesyirikan akan menghapuskan semua amal perbuatan kita. Jangankan kita jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam di dalam Al-Quran, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, andai engkau berbuat syirik, maka niscaya akan terhapus seluruh amalan engkau dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi nantinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesyirikan kepada Allah akan membinasakan diri dan mengundang musibah dan bala bencana di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari atas langit, kemudian disambar oleh burung, lalu dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Na'udzubillahi min dalik. Dan perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka orang-orang musyrikin menyatakan bahwa Allah mengambil seorang anak. Ucapan kesyirikan, ucapan kekufuran. Laqad ji'tum syai'an idda. Kata Allah, sungguh mereka dengan ucapan tersebut telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Takadus samawati yatafattar, hampir-hampir langit terpecah. Wa tanshaqqul ard, hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, hampir-hampir roboh gunung tersebut. Mendengarkan ucapan kesyirikan, Allah mengambil seorang anak katanya, padahal tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat-sifat yang demikian. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita berdoa kepada selain Allah, tatkala kita bernadar untuk selain Allah, tatkala kita menyembelih
menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa selama ini kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Di antara bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan percaya, meyakini benda-benda keramat, jimat-jimat yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dijadikan sebagai bentuk ia bertawakal kepada jimat-jimat tersebut. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, kata Nabi, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat yang pernah memakai gelang dari kuningan. Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, "Mahadihi, apa yang kau pakai tersebut?" Maka sahabat itu mengatakan, "Minal wahiyah, ya Rasulullah, ini untuk menangkal penyakit. Ya Rasulullah, ini untuk tolak bala." Maka Rasulullah SAW serta merta mengatakan, "Inziha fa innaha la taziduka illa dha'fa." Lepaskan gelang yang seperti itu, karena dia tidaklah menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Wa in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Jikalau engkau meninggal dan gelang itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal kita bertakbir, lisan kita mengucapkan Allahu akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, yang kita besarkan dalam penyembahan kepadanya. Kita tauhidkan Allah, ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari kesyirikan kepadanya. Aqulu kama tasma'un, demikianlah yang aku sampaikan sebagaimana yang telah kalian dengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya melalui Al-Qur'an yang mulia. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya dengan apa yang kita dengarkan dari ayat-ayat yang mulia dan peringatan yang maha bijaksana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanyalah bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang pertama dan manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada seluruh para sahabat beliau. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali aku wasiatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum mukminin, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung bagi mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. I'lamu rahimakumullah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semuanya,
anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Takwa kepada Allah adalah dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah, kita harapkan darinya pahala di sisinya. Dan kita tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah, kita mengkhawatirkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alamu rahimakumullah anna min fadailit taqwa kama qala Allah taala fi kitabih. Kemudian ketahuilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan takwa sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan di atasnya, serta Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan suatu perintah, maka Allah memulai pada dirinya, kemudian kepada para malaikatnya, kemudian kepada orang-orang yang beriman. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Hei orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kesejahteraan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin. Ya Allah, ridhailah para khulafa'ir rasyidin, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wa an kulli sahabati ajma'in, dan kepada seluruh para sahabat, wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.